Udin datang ke dokter dengan kedua telinganya luka bakar. Dokter pun bertanya, apa yang terjadi? Saya sedang menyetrika dan telepon berdering. Saya salah mengambil gagang telepon, tidak sengaja saya mengangkat setrika dan menempelkannya di telinga saya dok, jawab Udin. Wow. Tetapi apa yang terjadi dengan telinga Anda yang satu lagi? Tanya dokter lagi. Teman saya yang goblok itu menelepon lagi dok, kata Udin. Udin yang baru pertama kali akan pergi ke Jakarta diberi pesan oleh Joko, temannya sekampung yang telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Hati-hati di Jakarta, karena orang Jakarta banyak bohongnya, tukang tipu. Ketika hendak turun dari bis kota dari terminal Pulau Gadung menuju rumah Joko, sang kondektur bis berteriak memberitahu, awas kaki kiri duluan, kaki kiri duluan. Ingat akan pesan Joko, Udin langsung berpikir, pasti kondektur ini bohong. Dan dia melompat dari bus yang masih berjalan dengan kaki kanan lebih dahulu. Tentu saja dia jatuh dan babak belur. Begitu berdiri, Udin langsung teriak. Memang orang Jakarta tukang bohong. Dengan kaki kanan saja babak belur, apalagi dengan kaki kiri. Udin sedang menjenguk temannya yang baru saja kecelakaan. Di samping tempat tidur, istri temannya terlihat sangat bersedih melihat kondisi suaminya. Udin pun berdiri di samping tempat tidur temannya yang tidak bisa berbicara, tetapi dapat melihat Udin. Beberapa saat setelah Udin datang temannya terlihat semakin pucat dan terlihat ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa. Melihat hal tersebut Udin segera memberikan kertas dan pulpen untuknya. Hanya beberapa detik setelah menulis surat teman itu pun meninggal. Udin pun memberikan surat tersebut untuk istri teman baiknya itu dan berjalan perlahan meninggalkan kamar RS. Setelah pemakanan suaminya sang istri pun teringat akan kertas yang ditulis beberapa hari lalu dan ia pun membacanya. Betapa kaget sang istri begitu mengetahui apa yang ditulis di kertas tersebut. Udin, selang oksigennya jangan diinjak. Dua anak kecil bertengkar mengenai ayah siapa yang lebih hebat. Papaku lebih hebat daripada papamu, kata Udin. Joko pun membalas, kalau gitu, mamaku lebih hebat daripada mamamu. Udin pun mengingat-ingat, rasanya kamu benar, papaku selalu bilang begitu. Udin diundang ke sebuah pernikahan temannya yang bernama Nisa. Ketika dia sudah sampai di lokasi Udin bertemu dua pintu dengan tulisan pintu pertama untuk keluarga laki-laki dan pintu kedua untuk keluarga perempuan. Dan Udin pun masuk ke pintu kedua, setelah berjalan beberapa langkah Udin bertemu dua pintu lagi. Satu tertulis untuk tamu laki-laki dan pintu kedua untuk tamu wanita. Jelas Udin langsung masuk ke pintu pertama. Tidak lama keluar dari pintu tersebut Bowet bertemu pintu pertama dengan tulisan untuk yang membawa kado dan pintu kedua untuk yang tidak membawa kado. Sambil malu-malu Udin masuk lewat pintu kedua. Setelah berjalan beberapa langkah lagi Udin bertemu dengan dua pintu lagi yang satu tertulis untuk yang membawa amplop dan yang pintu kedua tertulis untuk yang tidak membawa amplop. Sambil tertawa terbahak-bahak, Udin pun masuk pintu kedua. Setelah dibuka pintu kedua ternyata dia sudah di jalan raya. Sudah 2 hari Udin marahan sama istrinya. Kalau sudah marahan begini biasanya mereka tidak saling tegur apalagi saling bicara. Memasuki hari kelima marahan Udin tetap enggan bicara apalagi istrinya tetap ogah ngomong. Tapi celakanya besok pagi Udin ada janji penting. Artinya besok dia harus bangun pagi padahal Udin paling sulit bangun pagi. Karena mereka masih marahan sedangkan besok harus bangun pagi maka dia cari akal bagaimana caranya supaya istrinya mau membangunkannya tapi tanpa harus berbicara dengan istrinya. Udin mengambil secarik kertas dan ditulisnya pesan untuk istrinya, besok pagi saya ada rapat, tolong bangunin jam 6. Diletakkannya kertas itu di atas meja rias istrinya kemudian dia langsung tidur. Ketika keesokan paginya ia bangun jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Alangkah murkanya Udin karena ia tidak dibangunkan istrinya. Masih dalam keadaan kecewa dan emosi ia menghampiri meja rias istrinya. Di situ ia menemukan secarik kertas yang sudah ditulis istrinya, bangun, bangun, sudah jam 6 pagi. Saat itu Udin sedang berada di stasiun kereta api bersama dua orang temannya. Ketika asyik ngobrol mereka tidak sadar bahwa kereta jurusan Surabaya sedang mulai berangkat dan bergerak perlahan. Melihat hal tersebut Udin dan kedua temannya segera lari mengejar.
Karena Udin jarang olahraga dia pun tertinggal, sedangkan teman-temannya sudah naik ke kereta jurusan Surabaya tersebut. Bukannya sedih atau panik Udin malah ngakak sambil nunjuk-nunjuk kereta yang sudah jauh. Orang-orang yang melihat perilaku Udin pun menjadi bingung dan menanyakan kepadanya, "Dik, bukankah kamu gagal mengejar mereka? Kok kamu malah tertawa?" Udin pun menjawab, "Mereka sebenarnya hanya ingin mengantar saya, Pak." Ceritanya si Udin lagi ngobrol sama temennya Joko, bencong yang sering mangkal di dekat bubur ayam Barito Blok M Jakarta. Udin pokoknya besok aku pengen insyaf kata Joko sambil tersenyum genit sama Udin. "Oh syukur deh kalau gitu, gue ikut seneng, lu mau jadi cowok lagi kan?" Tanya Udin. Bukan Din. Aku mau pakai kerudung." Udin kecil berjalan dengan menuntun seekor sapi betina besar melewati jalan desa. Pak Lurah melihatnya dan bertanya, "Hei Udin, kemana kamu akan membawa sapi itu?" "Saya akan membawanya ke kandang sapi jantan agar dia hamil," jawab Udin. Pak Lurah terkejut, "Kamu masih terlalu kecil. Bukankah sebaiknya ayah kamu yang melakukan itu?" Udin kecil memikirkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya pikir lebih baik sapi jantan yang melakukannya." Udin dan Soimah sedang bermain golf, tiba-tiba Soimah bertanya, "Sayang, jika aku mati maukah kamu menikah lagi?" Udin berkata, "Tidak sayang." Soimah berkata, "Aku yakin kamu akan melakukannya." Jadi Udin berkata, "Baiklah aku akan menikah lagi." Kemudian Soimah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkannya tidur di tempat tidur kita?" Dan Udin pun menjawab, "Ya aku kira begitu." Kemudian Soimah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkan dia menggunakan peralatan golfku?" Dan Udin menjawab, "Tidak, dia kidal." Guru meminta Udin kecil untuk menggunakan kata, "pasti," dalam sebuah kalimat. Udin pun menjawab, "Bu Guru, apakah di dalam kentut ada benjolan?" Sang guru berkata, "Tentu saja tidak Udin." Saat itulah Udin menjawab, "Kalau begitu saat ini saya pasti sedang buang air besar di celana." Di luar Hotel Hilton, Udin bersama sahabatnya yang seorang turis Jepang mau pergi ke bandara. Mereka pun naik taksi, di jalan tiba-tiba saja ada mobil kencang sekali menyalip taksinya. Dengan bangga si Jepang berteriak, Toyota, Made in Japan sangat cepat." Tidak lama kemudian, mobil lain menyalip taksi itu. Si Jepang teriak lagi, Nissan, Made ini Japan sangat cepat." Beberapa lama kemudian, taksi yang ia naiki lagi-lagi disalip mobil, dan si Jepang teriak lagi, Mitsubishi, Made in Japan sangat cepat." Udin dan sopir taksi itu merasa kesal melihat si Jepang ini benar-benar nasionalis. Kemudian sesampainya di bandara, sopir taksi bilang ke si Jepang, $100. Si Jepang pun kaget, $100? Ini kan tidak jauh dari hotel. Hargometer Made in Japan kan sangat cepat sekali. Kata Udin menyahut si Jepang itu. Suatu hari si Udin berkata pada ibunya, "Mama hari ini aku buka puasa di luar." "Wah, buka pakai apa?" tanya ibunya. "Pakai bakso, lewat depan kos adek tadi," kata Udin. "Loh, tadi katanya di luar?" tanya ibunya dengan heran. "Iya di luar jam buka." Udin bertanya ke Ustadz, "Mengapa saya tidak pernah menemukan jodoh saya?" Ustadz pun menjawab, "Gadis seperti apa yang kau inginkan?" "Saya menginginkan gadis yang putih cantik tinggi pintar perhatian dan mencintai saya." "Oh kalau begitu kamu harus melaksanakan ajaran 3B. B yang pertama adalah berusaha, apakah kamu sudah cukup berusaha?" "Wah yang namanya usaha tuh sudah saya lakukan dengan maksimal. Sudah sangat banyak tempat yang saya lalui demi mendapatkan gadis impian saya itu." Kata Udin lagi. "Kalau begitu kamu harus melaksanakan B yang kedua yaitu berdoa, bila perlu berdoa dan berpuasa." Udin pun menjawab, "Pak Ustadz setiap hari saya berdoa untuk hal ini bahkan berpuasa Senin dan Kamis." "Wah, mungkin kamu harus melaksanakan ajaran B yang ketiga." "Apa itu Pak?" tanya Udin. "Bercermin."
Sepasang suami istri hendak tidur, tiba-tiba Soimah istri Udin berbisik di telinga Udin. Pak, tahu nggak? Tahu apa? Tahu nggak, bahwa wanita itu kayak radio? Ah masa, kok bisa gitu? Iya Pak, nih ya, mulutnya adalah speaker, terus dada kanan adalah tuner, dan dada kiri sebagai volume. Ah Mama bisa aja. Papa coba nyalain ya radionya, biar Papa tahu beneran nggak apa yang Mama katakan barusan. Hehehe. Iya deh Pak. Kemudian Udin pun mulai muter-muter tuner sama volume istrinya, mana Mama? Kok gak ada suara apa-apa? Ya iyalah nggak bunyi, kan stop kontaknya yang di bawah belum Papa colokin. Seorang ibu sedang memarahi anaknya Udin yang ketahuan merokok di depan adik-adiknya. Udin, kamu masih kecil sudah merokok, mau jadi apa nanti kamu? Oh maaf Bu, saya hanya memberi contoh ke adik-adik. Memberi contoh supaya adikmu ikut-ikutan merokok? Oh tidak Bu, saya hanya memberi contoh kalau merokok itu pasti kena marah ibu. Udin yang masih kelas 5 SD melihat mobil ayahnya parkir di semak-semak dalam perjalanan dari sekolah. Dia melihat di dalam mobil ada ayahnya dan tante Shopee tetangganya. Udin segera pulang menemui ibunya dan berkata, "Aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak, terus di dalam mobil itu ada ayah sama tante Shopee tetangga kita itu Bu." Stop, simpan dulu ceritamu nak, nanti ceritakan lagi kalau ayahmu sudah sampai di rumah ya. 2 jam kemudian ayah Udin pulang, sang ibu segera memanggil Udin dan berkata, "Tadi kamu lihat apa waktu pulang sekolah nak?" Dengan tenang Udin menjawab, "Aku lihat mobil ayah parkir di semak-semak." Ayah Udin pun mulai salah tingkah. Lanjutkan Udin, di mobil ada ayah dan tante Shopee. Tante Shopee bukain baju ayah dan ayah bukain baju tante Shopee. Terus ayah dan tante Shopee melakukan persis seperti yang ibu lakukan dengan Om Karjo waktu ayah keluar negeri itu loh Bu. Suatu hari dokter ada urusan selama seminggu, namun ia pengen kliniknya tetap buka. Akhirnya Udin, asistennya yang menjaga. Setelah seminggu, dokter kembali praktek. "Gimana kliniknya Din?" "Sepi dok, cuma ada 3 pasien, mungkin pada tahu kalau dokter pergi." "Pasien pertama sakit kepala dok, saya beri paracetamol. Yang nomor 2 katanya perutnya sakit. Terus saya kasih resep malos dok, mantap. Gak percuma kamu jadi asisten saya, lah yang ketiga." "Lah itu dok, pasien wanita cantik dan seksi banget dok, baru mau saya tanya keluhannya. Dia sudah naik keranjang, dia bilang, tolong saya dok, sudah 5 tahun aku gak lihat laki-laki, aku gak tahan." Dokter kaget sambil melotot. "Waduh kok pas gak ada saya ya datengnya. Kok gak telpon aku, terus kamu apakan perempuan itu Din?" "Maaf dok, saya cuma kasih obat tetes mata, wong katanya gak bisa lihat laki-laki." Suatu malam, si Udin masuk ke sebuah minimarket sambil menodongkan senjata. Ia lalu meminta kasir untuk meletakkan semua uang dari mesin ke dalam tasnya. Selagi merampok, Udin melihat sebotol minuman keras di belakang meja dan meminta kasir untuk memberikannya juga. Namun, kasir menolak karena tidak percaya usia Udin sudah lebih dari 21 tahun. Merasa tidak sabar, si Udin lantas mengeluarkan kartu identitas untuk membuktikan usianya. Setelah melihat informasi tersebut, kasir akhirnya menyerahkan botol minuman keras kepadanya. Merasa sudah mendapatkan semua keinginannya, si Udin lantas pergi dengan tenang. Siapa sangka, 2 jam kemudian polisi berhasil menangkapnya berkat informasi nama dan alamat yang kasir baca dari kartu identitas miliknya. Tadi di pesawat, Udin disapa bapak-bapak yang duduk di samping. "Mau kemana dek?" tanya bapak tersebut. Udin pun menjawab, "Surabaya pak." "Wah, sama ya," sahut bapak itu lagi. "Lah, iya kan kita satu pesawat pak." Suatu hari di bulan Ramadan, Soimah dan Udin berpapasan di tengah jalan. Lantas, terjadilah dialog singkat di antara keduanya. "Mau kemana kamu Din?" "Salat tarawihlah biar dapat pahala, memangnya kamu. Alah bilang saja kamu mau nyolong sandal. Kalau ngomong mulutnya dijaga ya. Untung bulan Ramadan, kalau tidak sudah aku gampar kamu." "Ya maaf Din, terus kenapa itu sandal malah ditenteng bukannya dipakai?"
Ini mau aku tukar soalnya yang kemarin kekecilan. Kereta api berhenti di stasiun Karawang sebelum melanjutkan perjalanannya. Udin menjulurkan kepala lewat jendela. Seorang anak kecil berdiri dekat jendela. Jang jang jang, panggilnya. Anak itu mendekat. Udin mengulurkan uang Rp1.000, minta tolong dibelikan 2 potong roti. 1 untuk kamu, katanya. Si anak pergi namun lama baru kembali sambil mengunyah roti. Ia mengembalikan uang Rp500-nya. Pak, roti yang ini tinggal satu-satunya di warung. Jadi terpaksa saya beli. Kembaliannya ini buat Bapak, katanya. Lalu ia sambil mengunyah roti pergi meninggalkan Udin. Alkisah si Udin ditangkap polisi. Polisi bertanya, kenapa kamu mencuri dompet, kata polisi. Udin pun menjawab, terpaksa, Pak. Polisi pun kembali bertanya, terpaksa gimana? Gak punya uang untuk makan? Udin pun kembali menjawab, sebenarnya begini Pak. Dari pagi saya mencari kantor polisi tapi tidak ketemu, terus nanya ke teman malah diem aja. Saya tanya ke orang lain pada diem juga, saya jadi bingung Pak, ya sudah, saya punya akal. Supaya sampai kantor polisi, saya nyoba maling dompet orang dan buktinya saya bisa ke sini. Terus? Ngapain kamu nyari kantor polisi segala? Apa urusanmu? Tanya polisi lagi. Udin pun menjawab, itulah Pak, saya mau membuat surat kelakuan baik, saya mau ikut tes penerimaan polisi. Si Udin yang bekerja di pemadam kebakaran bercerita kepada istrinya Soimah, di sana kalau misalnya terdengar bel 1, itu berarti kita harus segera mengenakan seragam. Bel 2 berbunyi artinya semua harus segera menuju ke truk. Bel 3 berarti semuanya sudah berada di atas truk dan siap pergi ke tempat kebakaran. Nah, aku ingin kita juga memakai sistem ini dalam bercinta. Jadi kalau aku bilang bel 1, kamu harus segera telanjang, bel 2 segera ke tempat tidur, dan bel 3 kita mulai bercinta, tambahnya. Soimah pun setuju. Keesokan harinya ketika Udin pulang kerja, ia berteriak, bel 1. Dan Soimah pun langsung melepaskan semua bajunya. Bel 2, teriaknya dan Soimah lalu naik ke tempat tidur. Bel 3, dan mulailah mereka memadu kasih. Beberapa saat kemudian Soimah teriak, bel 4, bel 4. Apa maksudmu? Tanya Udin. Selangnya kurang panjang, semprotanmu masih jauh dari api. Udin dan Soimah tengah menghadiri sidang perceraiannya. Dalam sidang akan memutuskan siapa yang mendapat hak asuh anak. Sambil berteriak histeris dan melompat-lompat Soimah berkata, Yang mulia, saya yang mengandung. Melahirkan bayi itu ke dunia dengan kesakitan dan kesabaran saya. Anak itu harus menjadi hak asuh saya. Hakim lalu berkata kepada si Udin, apa pembelaan Anda terhadap tuntutan istri Anda? Si Udin pun diam sebentar, dengan nada datar ia berkata, Yang mulia jika saya memasukkan koin ke mesin minuman, mesinnya bergoyang sebentar, dan minumannya keluar. Menurut Pak Hakim, minumannya milik saya atau mesinnya? Sambil mengernyitkan dahi Hakim pun berkata, iya juga ya. Setelah berhasil menyusun suatu puzzle dengan bangga Udin memperlihatkan pada temannya. Joko saya hebat kan? Saya hanya memerlukan 5 bulan untuk menyusunnya. Joko pun menjawab, mengapa begitu lama? Lama gimana? Lihat ini di kotaknya tertulis untuk 4-7 tahun. Udin seorang pedagang mobil bekas baru saja terpilih menjadi orang paling sukses tahun ini. Dalam jamuan makan untuk merayakannya Udin memberikan rahasia keberhasilannya pada salah satu stasiun televisi yang mewawancarainya. Ada 5 hal yang menyebabkan saya sukses. Pertama, saya selalu memperlakukan orang lain sebagaimana saya ingin diperlakukan orang. Kedua, saya selalu menjual dengan harga yang pantas. Ketiga, saya selalu jujur. Keempat, saya selalu memperlakukan karyawan saya secara adil dan dermawan. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Bibi saya baru saja meninggal dan mewariskan kepada saya uang 100 miliar. Pada suatu malam, Udin, bocah berumur 6 tahun, mendekati ayahnya yang tengah membaca koran. Kemudian ia bertanya, Ayah, apakah hantu itu benar-benar ada?
Ayahnya pun menjawab, tidak nak, hantu itu tidak ada, hantu hanyalah cerita bohongan yang ada di film dan di TV saja. Tapi ya, tetangga sebelah rumah kita bilang jika hantu itu benar-benar ada, sahut Udin. Nak, mulai besok jangan main lagi ke rumah tetangga sebelah, kata ayah Udin. Tapi kenapa ayah? Mereka kan orang baik, balas Udin. Rumah itu udah kosong sejak 2 tahun yang lalu nak. Udin baru saja membentuk sebuah band rock sendiri, dan suatu hari adiknya berkata, Kak, saya berharap kakak dan band kakak bisa masuk di TV. Apakah kamu pikir kami bermain dengan baik, Dik? Bukan begitu. Maksudnya agar aku bisa menekan tombol off di remote. Suatu hari istri Udin akan melahirkan anak pertama mereka. Udin pun buru-buru ke rumah sakit dan disuruh masuk untuk menyaksikan proses persalinan. Setelah persalinan selesai Udin pun mengecup kening Soimah, istrinya. Alhamdulillah, anak kita perempuan, makasih ya sayang, kata Udin. Iya, sayang, jawab Soimah. Udin pun kembali bertanya, sakit ya sayang? Soimah pun dengan lemah menjawab, iya sayang, sakit banget. Yang, aku sayang banget sama kamu. Aku gak tega lihat kamu sakit. Nanti kalau untuk anak kedua titip sama yang lain aja ya, jangan dari kamu lagi. Aku gak tega yang. Seorang profesor perguruan tinggi yang terkenal sebagai seorang ateis, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Dia melihat langit-langit, dia berteriak, Tuhan, jika Anda nyata, maka saya ingin Anda menjatuhkan saya dari tempat saya berdiri ini. Saya akan memberi Anda 15 menit. Setelah 10 menit, sekali lagi sang profesor mengejek Tuhan dan berkata, ini aku, Tuhan, aku masih menunggu. Sampai ke beberapa menit terakhir si Udin anak paling bandel di kelas mendekati profesor dan meninju wajahnya dengan kuat. Profesor itu terjatuh nyaris pingsan sebelum menabrak lantai. Akhirnya, profesor mulai mencoba berdiri. Ketika akhirnya mendapatkan kembali kekuatan bicara, dia melotot pada si Udin. Hei Udin, ada apa denganmu? Kenapa kamu melakukan itu? Kata profesor. Si Udin tersenyum. Tuhan sedang sibuk, jadi dia mendelegasikan tugas itu ke saya Pak. Kali ini Udin kehilangan dompetnya yang berisi uang, SIM, kartu debit, kartu kredit dan surat penting lainnya. Udin kemudian meminta bantuan kepada seorang dukun agar dompetnya bisa kembali lagi. Mbah tolong bantu untuk menemukan dompet saya yang hilang tadi siang, kata Udin. Mbah dukun pun menjawab, tunggu sampai besok. Tunggu gimana nih Mbah? Isi dompet saya itu ada uang, SIM, kartu kredit, dan surat-surat penting lainnya, kata Udin lagi. Mbah dukun pun dengan nada kesal menjawab, saya tidak bisa menemukan dompet sampean sebelum menemukan kunci kamar praktek saya yang hilang sejak kemarin. Di suatu rumah sakit, dokter kagum pada Udin karena perjuangannya berhenti merokok. Hebat. Pak Udin sudah berhenti merokok ya? Tanya dokter. Betul dok. Teman saya mati karena rokok, kata Udin. Dia kena kanker, tanya dokter lagi. Bukan dok. Motornya ditabrak mobil box gudang garam. Di suatu kelas ibu guru bertanya kepada muridnya, anak-anak. Siapa yang mau masuk surga? Anak-anak dengan serempak menjawab, saya. Tapi Udin yang duduk di pojokan hanya diam saja. Bu guru pun bertanya lagi, anak-anak, siapa yang mau masuk neraka? Anak-anak kembali menjawab, tidak mau. Udin pun tetap diam saja. Bu guru mendekati Udin dan bertanya, Udin, kamu mau masuk surga atau neraka? Udin pun menjawab, tidak kedua-duanya Bu guru. Kenapa? Habis waktu ayah saya mau meninggal beliau berpesan. Udin, apapun yang terjadi kamu harus masuk tentara. Udin melihat nenek-nenek sedang kebingungan di kantor pos. Udin pun mendekatinya dan bertanya, bisa saya bantu nek? Tolong pasangin perangko sama tulis alamatnya nak. Udin pun langsung memasang perangko dan menulis alamat yang dimaksud. Setelah selesai Udin pun bertanya lagi, ada lagi nek? Bisa bantuin tulis isi suratnya sekalian? Udin pun mengangguk lalu si nenek mendiktekan surat sampai selesai. Cukup nek, tanya Udin. Satu lagi nak.
Tolong di bawah ditulis, maaf tulisan nenek jelek. Udin menemukan teko usang di kamar milik almarhum kakeknya. Sejenak ia berpikir, di film-film, biasanya teko usang itu berisi jin mahasakti yang bisa mengabulkan permintaan orang yang membebaskannya. Udin memutuskan untuk memilih dengan seksama keinginan apa yang akan ia minta nantinya dulu, baru setelah itu teko tersebut ia gosok. Setelah mendapatkan 3 keinginan tersebut, ia lalu mengusap teko usang tersebut dan keluarlah sesosok jin. Wahai tuanku, terima kasih karena telah membebaskan hamba yang sudah terkurung jutaan tahun lamanya dalam benda ini. Sebagai ucapan rasa terima kasih hamba, mohon beritahukan keinginan tuanku, kata jin. Udin berkata, Jin, berikan saya villa yang sangat besar di mana saya bisa hidup bahagia selamanya dengan pacar saya. Jin menatap pria itu dengan keheranan lalu berkata, wah, kalau saya bisa membuat sebuah villa seperti itu, Anda kira saya akan tinggal di teko usang dan pengap ini? Udin sangat penasaran bertanya kepada ibunya, Ibu, kenapa beberapa rambut ibu berubah warna menjadi putih? Ibunya pun mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada anaknya, itu karena kamu Udin. Setiap perbuatan burukmu akan mengubah warna rambut ibu menjadi putih. Udin pun menjawabnya tanpa berdosa, sekarang aku tahu kenapa rambut nenek semuanya putih. Udin dan Joko merupakan pasien di rumah sakit jiwa. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan dan melewati kolam renang rumah sakit, Joko tiba-tiba melompat ke dalamnya. Ternyata kolam renang tersebut sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Joko pun tenggelam hingga dasar kolam. Melihat hal itu Udin langsung melompat untuk menyelamatkan temannya. Ia berenang sampai dasar dan menarik Joko keluar. Kemudian dokter datang setelah mengetahui aksi heroik yang dilakukan Udin. Dokter tersebut memperbolehkan Udin keluar dari rumah sakit jiwa karena dia sudah sembuh. Dokter berkata, Udin, kami punya kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kabar baiknya secara mental kamu sudah stabil. Kabar buruknya temanmu yang kamu selamatkan gantung diri di kamar mandi dan meninggal. Udin pun menjawab, Dok, Joko tidak gantung diri. Saya menggantungnya di sana biar kering. Udin dihukum mati setelah keputusan pengadilan. Hakim pun memberi putusan dan berkata, perbuatan yang Anda lakukan diganjar dengan hukuman mati. Saya tidak bisa memberikan keringanan karena perbuatan Anda, tapi Anda boleh memilih dengan cara apa eksekusinya. Terima kasih atas keputusan yang mulia, jika memang begitu biarkanlah saya mati tua saja yang mulia, kata Udin. Udin ingin pergi ke stasiun naik becak, dia pun datang ke pangkalan becak dan bertanya, Pak, ke stasiun bus, berapa? 50.000 rupiah, Pak, jawab tukang becak. Udin pun bertanya lagi, 10.000 ya? Ya, naiklah, jawab tukang becak itu. Sepanjang perjalanan, becak ngebut dan berjalan zigzag. Pak, gila kamu. Kalau tertabrak, saya bisa celaka, kata Udin. Wong bayar cuma 10.000 kok minta selamat. Kalau 50.000 baru selamat. Seorang pendengar radio sedang berbincang dengan penyiar melalui telepon pada pukul 4 sore. Halo selamat sore, dengan Radio Ramadan FM di sini. Kalau boleh tahu ini dari siapa dan di mana? Halo, saya dengan Udin di kamar. Boleh request lagu nggak? Oh tentu boleh dong, mau request lagu apa? Aku mau request adzan maghrib, tolong puterin ya. Suatu hari Udin sedang melamar pekerjaan di salah satu perusahaan ternama. HRD pun bertanya kepada Udin, jika Anda diterima di perusahaan ini berapakah gaji yang Anda harapkan? Saya sangat ingin digaji dalam dolar saja dan tidak terlalu tinggi, hanya 15.000 dolar kata Udin. Boleh juga, sangat sesuai dengan jabatan yang Anda lamar. Bagaimana kalau perusahaan menawarkan lebih banyak antara lain mobil, apartemen, bonus 10 kali lipat gaji dan liburan ke luar negeri? Kata HRD. Udin pun menjawab, jangan bercanda Pak. Loh kan kamu yang ngajak bercanda duluan, kata HRD lagi. Siang itu Udin baru saja selesai Jumatan. Lalu dia pun pulang dengan naik motor, tiba-tiba seorang polisi menghentikan Udin. Bapak kok gak pakai helm? Saya tilang, kata polisi dengan tegas.
Kenapa saya harus pakai helm, Pak? Kan sudah pakai peci, jawab Udin. Helm bisa melindungi kepala Anda kalau terjadi kecelakaan, jawab polisi tegas. Lah tapi Pak, helm kalau jatuh bisa pecah, peci kan enggak, jawab Udin. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah, sehingga sang guru menanyai murid-murid untuk perkenalan. Udin, berapa umur ayahmu? Tanya Bu Guru. Udin pun menjawab, sama dengan umur saya Bu. Loh kok bisa? Iya, kan beliau baru jadi ayah waktu saya lahir Bu. Saat di pengadilan hakim sedang menanyai Udin yang bertindak sebagai saksi. Hakim pun bertanya, Anda kenal dengan tersangka? Udin pun menjawab, tidak Pak. Hakim pun mengulanginya, Anda tidak kenal dengan orang ini? Udin menjawab lagi, kalau dia kenal, namanya Joko, bukan tersangka. Dengan jengkel hakim pun bertanya lagi, jadi Anda kenal dengan saudara Joko? Tidak Pak, jawab Udin. Dengan geram hakim pun bertanya lagi, loh, tadi katanya kenal? Sama Joko kenal, sama saudaranya tidak, jawab Udin. Anak-anak TK sedang berjalan-jalan menjelajahi museum untuk mengamati benda-benda purbakala. Kemudian mereka melihat mumi. Wah, muminya seram ya, kata Udin. Iya seram, jawab Joko. Terus angka 2250 SM itu maksudnya apa? Tanya Udin. Mungkin itu dulu nomor plat mobil yang nabrak dia sampai tewas. Jawab Joko. Udin pergi mengunjungi rumah temannya. Dia berbincang dan bermain catur dengan temannya. Saat hendak pulang ternyata di luar sedang hujan deras dan angin kencang. Jangan pulang dulu, kalau perlu menginap saja karena hujannya sangat lebat, kata temannya. Udin pun setuju untuk menginap semalam. Temannya lalu menyuruh istrinya untuk menyiapkan kamar. Setelah selesai tiba-tiba Din hilang entah kemana. Mereka pun mencari ke seluruh rumah. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka, loh Din dari mana saja? Kami mencarimu dari tadi, tanya temannya. Oh, aku tadi pulang dulu untuk mengambil baju tidurku, jawab Udin. Si Udin pemuda yang merantau di Jakarta mengirimi ayahnya baju hangat yang dibelinya seharga 2 juta. Supaya ayahnya tidak ribut, dia mengatakan harga baju itu hanya 100.000 saja. Seminggu kemudian ayahnya menelepon. Wah luar biasa Din, serunya, baju itu berhasil kujual 250.000. Ini bisnis besar, cepat kirim selusin lagi. Udin sedang bekerja sebagai pelayan fotokopi, lalu ada seorang wanita cantik dan sungguh idaman bagi Udin. Setelah fotokopian diterima, lalu sang wanita buru-buru pergi, Udin pun sedih. Lalu 5 menit kemudian wanita itu kembali lagi dengan nafas terengah-engah dan bertanya, Mas, aslinya mana? Udin pun dengan pede menjawab, saya asli Jogja, kalau Mbak. Bu guru minta para muridnya membuat sebuah karangan pendek dengan judul, sesudah dewasa nanti aku akan bekerja apa dan menjadi apa? Joko pun menulis, aku sesudah dewasa akan menjadi seorang polisi, membantu warga menangkap orang jahat. Bu guru yang melihat itu langsung berkata, angan-anganmu ini sangat baik Joko, namun kamu besok harus lebih memperhatikan Udin, teman sebangkumu, ia mengatakan sesudah dewasa ia akan merampok ban. Gara-gara Soimah ngidam kepiting, Udin rela berangkat ke pasar untuk membelikannya. Tanpa diduga, di angkot Udin ketemu mantan pacarnya saat masih SMP, akhirnya dia lupa tujuan semula dan menghabiskan waktu seharian dengan sang mantan. Waktu sudah sore ketika dia ingat harus membeli kepiting. Bergegas dia pergi ke pasar lalu membeli 5 kg kepiting. Untuk mengelabui istrinya Soimah, sesampainya di halaman rumah segera kepiting itu dilepas ikatannya lalu disebarkan ke tanah. Dengan sebatang tongkat, digiringnya kepiting tersebut. Sambil berteriak, ayo cepetan jalan, sebentar lagi sudah nyampe rumah. Soimah yang mendengar teriakan Udin segera keluar rumah. Melihat ulah suaminya, Soimah pun berkata sambil tertawa. Weleh-weleh Mas Udin bawa kepiting kok digiring kayak giring bebek aja, pantesan jam segini baru nyampe rumah. Udin berangkat kerja terburu-buru, oleh Soimah istrinya diperingatkan agar tidak melupakan sesuatu. Pak kok buru-buru sekali, minum kopinya dulu,
kata Soimah. Buru-buru Mama, minum kopinya nanti saja di kantor sudah ada. Jawab Udin. Pak, koran paginya gak dibawa, kata Soimah lagi. Tidak usah Mama, di kantor juga ada, jawab Udin. Ya sudah deh, kalau gitu cium Mama aja dulu, kata Soimah manja. Tidak usah Mama, di kantor juga ada, kata Udin. Suatu hari, Udin seorang murid SMA terlambat masuk sekolah. Ia kemudian ditanya oleh gurunya. Kamu ini kenapa bisa terlambat? Udin pun menjawab, setahu saya Pak, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Udin berencana untuk menonton film di bioskop dekat apartemennya. Setelah duduk dan film akan segera diputar, datanglah dua wanita yang duduk di barisan depannya. Namun ketika film diputar, Udin yang sudah antusias ternyata tidak bisa mendengar dialog dalam film karena dua wanita di depannya mengobrol dengan volume suara yang cukup keras. Udin yang merasa jengkel kemudian berusaha menegur kedua wanita tersebut. Maaf Mbak, saya tidak kedengaran, ucap Udin. Ya bagus dong gak dengar. Ini kan percakapan rahasia, jawab salah satu wanita tersebut. Udin dan Soimah sedang berada dalam mobil, menyusuri jalan dalam kota, dan saling mendiamkan karena beberapa menit lalu mereka baru saja beradu argumen. Tak lama, mereka melewati sebuah area persawahan di mana banyak terdapat kambing dan sapi yang sedang merumput. Si Udin menunjuk ke kawanan kambing dan sapi itu sambil berkata sinis kepada si istri, saudara-saudaramu tuh? Iya, jawab Soimah, saudara ipar. Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 6 tahun, perihal cita-cita sang anak kelak setelah dewasa. Kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa nak? Dengan semangatnya sang anak menjawab, aku mau jadi polwan Bu. Dengan tegas ibunya menjawab, tidak boleh. Si anak merasa heran lalu mengganti jawabannya. Kalau tidak boleh jadi polwan, aku mau jadi peragawati saja Bu. Kini si ibu semakin marah, apa-apaan kamu, masa mau jadi peragawati? Tidak boleh. Si anak mulai merasa takut, lalu menjawab dengan gemetar. Kenapa semua tidak boleh Bu, apa aku cuma boleh jadi ibu rumah tangga saja? Si ibu sekarang tidak marah lagi. Namun ia menangis dan memeluk anaknya dan berkata, kamu ini laki-laki Udin. 3 bulan setelah suaminya meninggal, Soimah dijodohkan orang tuanya dengan Udin. Saat malam pertama, Soimah menunggu di tempat tidur sambil selimutan. Saat Udin membuka selimut dia melihat Soimah tanpa busana, tanpa bra, tapi mengenakan CD warna hitam. Soimah bilang, Mas Udin, bibirku, tubuhku, dan dadaku milikmu sekarang, tapi maaf mas, yang berpakaian hitam di bawah dia masih berduka cita. Udin mikir sejenak, terus dia bilang, gak apa-apa say, tapi sebentar ya, aku mau ke belakang dulu. Udin pergi ke kamar mandi, balik dari kamar mandi. Dia sudah bugil dan hanya mengenakan kondom berwarna hitam. Sambil nyengir Udin bilang, say, yang berpakaian hitam di bawah ini, dia mau menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Udin yang baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan, dipanggil ke ruangan direktur. Direktur berkata, kamu tahu kenapa dipanggil di sini? Udin pun menjawab, tahu Pak, untuk promosi kerja saya bukan. Direktur berkata lagi, kamu belum setahun di sini. Masuk sini kamu jadi tukang antar surat, seminggu kemudian jadi sales, sebulan kemudian kamu saya angkat jadi sales manager, dan setelah 3 bulan kamu saya angkat jadi wakil direktur. Bulan ini saya pensiun kamu gantikan saya ya. Makasih Pak, kata Udin. Kamu cuma bilang seperti itu, tanya direktur. Loh, Papa kan sudah janji kemarin iya Han, kata Udin. Soimah istri Udin baru pulang dari dokter karena merasa kurang enak badan. Udin pun bertanya, Mama, sakit apa kata dokter? Soimah pun menjawab, gak ada apa-apa, cuma sedikit stres. Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo atau Sydney. Enaknya kita pergi kemana Pak? Enaknya kita pergi ke dokter lain saja, jawab Udin. Suatu hari ayah Udin mengundang teman masa SMA untuk makan malam.
Temannya itu adalah bekas preman dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tattoo. Udin, yang masih kelas 5 SD, beserta ayah ibunya duduk satu meja makan saat itu. Sejak tamu datang, Udin tidak pernah melepaskan pandangannya dari tangan teman ayahnya yang penuh tato itu. Dari matanya terlihat seakan-akan dia menyimpan tanda tanya besar. Akhirnya dengan penuh kesopanan Udin bertanya kepada teman ayahnya itu, "Maaf ya Om, apakah ibunya Om gak pernah memberi kertas untuk menulis dan menggambar?" Udin, seorang tukang becak asal Madura yang dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu, becak dilarang masuk. "Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini," bentak Pak polisi. "Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya." "Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk," jawab Udin. "Bodoh kamu, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk," bentak Pak polisi lagi. "Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang becak begini." Guru bertanya kepada Udin, "Sekalipun bapakmu dulu pernah berdinas di Angkatan Darat, tapi tahun ini ia baru genap berumur 36 tahun, kenapa di dalam karanganmu kok kamu katakan ia pernah ikut dalam perang kemerdekaan?" Udin menjawab, "Kalau begitu seharusnya itu adalah kakekku, bukan dia." Guru berkata lebih lanjut, "Kamu tentu telah salah menulis, judul karanganmu adalah, Bapakku di Tengah Peperangan." "Oh, itu begini Bu Guru. Karena karangan itu memang ditulis oleh bapakku." Pada suatu hari ada seorang lelaki paruh baya sedang mengemis di pinggir jalan, tak lama datang seorang yang bernama Udin lagi berjalan menuju arah pengemis. "Nah sedekahnya nak, bapak minta sedekah." Udin pun ngambil uang di saku celana dan cuma ada 10.000, "Tolong kembaliannya 7.000 Pak." Pengemis pun, cari-cari uang kembalian, "Nih nak kembaliannya." "Loh kok 8.000 Pak, kata Udin. "Tidak apa-apa nak, hitung-hitung sedekah." Udin yang baru dapat THR berniat membelikan ceweknya iPad di toko. "Berapa harga iPad itu Mbak?" 5 juta Pak. "Kalau harga iPad 2? 6 juta. Kalau Galaxy Tab 1 yang itu? 3 juta. Kalau yang Galaxy 2? Kalau itu 4 juta. Wah mahal-mahal ya, ada tablet yang murah nggak Mbak?" "Ada, Parames mau. 2.000 dapat 4 tablet." Suatu hari di dalam kelas guru bertanya kepada muridnya, "Dilah cita-cita kamu apa?" "Jadi polisi Bu, kalau ada penjahat yang ganggu ibu aku bisa menembak dan nangkap mereka. Gratis untuk ibu." "Dilah ibu jadi terharu, Ferdi kamu jadi apa?" "Jadi dokter Bu, kalau penjahat melukai ibu bisa kurawat, buat ibu gratis." "Ibu jadi sangat terharu, kalau kamu Udin, mau jadi apa?" "Tukang gali kubur Bu." "Kalau Dilah tidak berhasil menangkap dan penjahat berhasil melukai ibu, lalu Ferdi gak berhasil merawat ibu dan ibu meninggal, ku sediain kuburan. Gratis tis untuk ibu." Sepulang sekolah, Udin menemukan dompet di jalan menuju rumahnya. Dikarenakan Udin adalah anak yang jujur, dompet tersebut diantarkan ke alamat pemiliknya yang ternyata tetangga sebelah rumahnya. "Pak Haji, ini dompet Bapak bukan?" tanya Udin sambil menunjukkan dompet yang baru ditemukannya. "Betul, itu dompet saya yang hilang. Saya cari di mana-mana tidak ketemu." "Kamu nemuinnya di mana Din?" "Itu di bawah pohon mangga, depan rumah Pak Hakim." Setelah diterima dompet itu dibuka oleh Pak Haji Sobirin. Tidak ada yang hilang dan uangnya masih utuh 100.000, namun entah kenapa wajah Pak Haji terlihat bingung. "Tidak ada yang hilang, tapi uang saya itu 100.000 satu lembar, kok sekarang jadi 10.000 10 lembar?" "Oh itu, tadi sebelum kesini saya tukarkan di warung. Soalnya kemarin saya juga nemuin dompet di jalan. Pas saya antar ke yang punya, saya nggak dapat persenan. Alasannya karena tidak ada uang receh." Udin dan Joko, dua orang yang sudah mati, ditanya malaikat penjaga gerbang sebelum masuk ke alam baka. Malaikat pun bertanya kepada Udin, "Kenapa kamu ada di sini?" Udin pun menjawab, "Sewaktu saya di kantor, saya diberitahu tetangga kalau istri saya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain di apartemen saya.
Karena itu saya langsung ngebut pulang. Sampai di rumah saya obrak-abrik seluruh kamar mencari laki-laki itu. Marah nggak ketemu, saya lempar apa saja yang saya temukan keluar jendela, termasuk koper yang ada di samping tempat tidur. Saking emosinya saya kena serangan jantung. Oh begitu, kalau kamu Joko? Saya ada di dalam koper yang dibuang tadi. Polisi bertanya pada Udin, bagaimana kejadiannya kamu bisa menabrak orang dalam waktu kecelakaan mobil itu? Udin pun menjawab, pas saya ngendarain mobil, kecepatannya mencapai 95 km per jam. Pas sampai di pertigaan saya sadar kalau remnya blong. Di belokan kiri ada 2 orang pria, dan di kanan ada pesta ulang tahun Manula. Kalau Bapak polisi jadi saya, Bapak pilih yang mana? Polisi pun menjawab, saya pilih ke kiri, korbannya bakalan lebih sedikit. Iya gitu juga sih Pak saya mikirnya. Kata Udin. Polisi pun dengan heran bertanya lagi, terus kenapa orang yang pada ulang tahun kena juga? Nah pas saya pilih nabrak 2 orang yang di kiri, yang ketabrak cuman 1 orang. Satu lagi lari ke arah pesta. Ya udah Pak saya kejar itu orang sampai ke pesta ultah. Soimah baru saja diterima sebagai guru bimbingan konseling di sebuah sekolah. Suatu hari dia melihat si Udin berdiri sendirian di pinggir lapangan belakang sekolah, sementara ada murid yang lain sedang asyik bermain bola di tengah lapangan. Karena merasa kasihan, Soimah mendekat dan menyapa dengan ramah. Hai Udin, bolehkah Bu Guru menemani kamu? Iya boleh Bu, Udin menjawab. Tapi pandangan mata anak itu masih tertuju pada teman-temannya di tengah lapangan. Anak ini kasihan sekali. Pasti dia ingin ikut bermain, pikir Soimah. Sebagai guru bimbingan konseling yang baik, Soimah ingin tahu masalah apa yang membuat Udin menyendiri seperti itu. Soimah pun bertanya, kenapa kamu berdiri di sini sendirian Udin? Udin pun menjawab, saya sedang jadi kiper Bu. Dalam keadaan lapar, Udin masuk ke sebuah rumah makan. Ia memesan ayam goreng. Tak lama kemudian sebuah ayam goreng utuh tersaji. Baru saja Udin hendak memegangnya, seorang pelayan datang tergopoh-gopoh. Maaf Mas, kami salah menyajikan. Ayam goreng ini pesanan Bapak pelanggan yang di sana, kata pelayan sambil menunjuk seorang pria berbadan kekar dan berwajah preman. Akan tetapi karena sudah terlanjur lapar, Udin ngotot bahwa ayam goreng itu adalah haknya. Pria bertampang preman itu segera menghampiri meja Udin dan menggertaknya. Awas kalau kamu berani menyentuh ayam itu. Apapun yang kamu lakukan kepada ayam goreng itu, akan aku lakukan kepadamu. Kamu potong kaki ayam itu, aku potong kakimu. Kamu putus lehernya, aku putus lehermu. Mendengar ancaman seperti itu, Udin hanya tersenyum sinis sambil berkata, silahkan. Siapa takut? Lalu Udin segera mengangkat ayam goreng itu dan menjilat pantatnya. Di hari pertama masuk sekolah Udin mendapat hukuman dari gurunya karena datang terlambat dengan berlari mengelilingi ruangan kelas sebanyak 2 kali. Setelah itu, Udin dipanggil berdiri di depan kelas menghadap teman-temannya. Dengan nafas masih tersengal-sengal Udin mengikuti perintah gurunya. Coba sekarang ceritakan kepada kami semua, kenapa kamu datang terlambat masuk sekolah di hari pertama ini? Maaf Pak, maaf teman-teman, tadi Mamak sama Bapak berantem di rumah, jawab Udin dengan polosnya. Terus kamu tungguin kedua orang tua selesai berantem? Tanya sang guru dengan penasaran. Saya tunggu sepatunya Pak, yang kiri dipegang Mamak, yang kanan dipegang Bapak. Pada suatu hari Udin datang ke tempat praktek psikiater ternama. Dengan penuh emosi dan jengkel Udin menceritakan semua yang berkaitan dengan istrinya kepada psikiater tersebut. Dan dengan tenang psikiater ternama tersebut menangani kliennya. Gimana saya tidak emosi Dok? Istri saya memang cantik dan seksi, tapi bodohnya setengah mati. Tapi dari hasil analisa saya selama ini, kalau kalian berdua merupakan pasangan yang saling berjodoh, jawab psikiater santai. Kok bisa? Maksudnya dokter gimana? Begini, Bapak mau menikah dengan istri karena penampilannya yang cantik dan seksi. Sementara istri Bapak mau menikah dengan Anda karena memang bodohnya setengah mati. Soimah, istri Udin pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Waktu dokter mau periksa bagian dalam, terjadi percakapan. Hati-hati periksanya ya Dok, saya masih perawan loh.
Loh, katanya ibu sudah kawin cerai 3 kali, mana bisa masih perawan? Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten. Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan? Betul dok, cuma dia gay, jadi saya tidak pernah diapa-apain sama dia. Lalu suami ibu yang ketiga si Udin tidak impoten dan bukan gay kan? Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya. Jadi cuma dicontreng aja, gak dicoblos. Suatu malam, Udin yang sudah berusia 85 tahun telpon ke dokter pribadinya. Dokter, ada yang aneh dengan toilet saya. Setiap malam waktu saya mau kencing, lampunya langsung nyala sendiri begitu saya buka pintunya. Sang dokter menjawab, Mbah istirahat saja deh. Nanti saya perbaiki. Kata si dokter, mencoba menenangkan Udin. Karena merasa ada yang aneh, kemudian si dokter menelpon keluarga si Udin, dan yang ngangkat putri bungsunya, Soimah namanya. Halo Dik Soimah, tadi mbahmu memberitahu bahwa lampu toiletnya langsung menyala saat pintunya dibuka. Apa memang kamar mandi dipasang lampu otomatis? Mendengar hal ini, Soimah langsung berteriak, Mamah, Kakak, Embok Ijah, Papa kencing di kulkas lagi tuh.